Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita sebagai manusia yang rapuh dan lemah pasti tidak luput dari yang namanya dosa. Dosa berarti melawan kehendak dan rencana Allah. Kita dapat melihat kisah pada zaman orang-orang pada zaman itu berpaling dari Allah karena tertarik dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Mereka hanya mencari kesenangan duniawi seperti pesta pora, percabulan, dan barang-barang duniawi yang menyenangkan diri mereka sendiri. Mereka tidak memperhatikan lagi kehendak dan rencana Allah dalam kehidupan mereka. Untuk itu Allah murka. Kemurkaan Allah itu nampak ketika Allah memusnahkan segala makhluk hidup di bumi ini dengan air bah, kecuali Nabi Nuh bersama keluarganya serta beberapa makhluk hidup lainnya yang diselamatkan Tuhan bersama Nabi Nuh. Allah menyelamatkan Nuh karena Nuh hidup menurut kerahiman dan belas kasih Allah yang nampak dalam ketaatannya kepada firman Allah. Dan karena Allah tidak mau kejadian air bah itu terulang, maka Allah membuat perjanjian dengan Nuh. Allah mengatakan bahwa sejak kini segala yang hidup takkan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Bukan hanya itu, Allah juga menjanjikan keselamatan kepada umatnya. Apabila kemudian aku datangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah aku adakan dengan kamu dan segala yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, janji Allah itu nampak dalam diri Yesus Kristus yang digambarkan oleh Rasul Petrus dalam bacaan kedua pada hari ini. Di sana dikisahkan bahwa Yesus Kristus telah menderita dan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia dan dibangkitkan menurut Roh untuk mewartakan Injil. Semua itu terjadi karena Allah sungguh menyayangi umatnya. Untuk itu Allah mengutus putranya untuk menyelamatkan kita dari dosa. Allah kembali mengingat janjinya. Untuk itu Ia menyerukan pertobatan melalui putranya, yakni bertobatlah dan percayalah kepada Injil, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bukan hanya berupa seruan yang mengingatkan kita pada pertobatan, tetapi Allah juga mengorbankan putranya untuk menderita dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan umatnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan pada hari Minggu Prapaskah pertama ini mengajak kita untuk senantiasa kembali menyadari kerapuhan diri kita sebagai manusia yang tidak luput dari dosa, menyesali kesalahan kita, kedosaan kita, dan kembali bertobat dan percaya kepada Injil yang mengarahkan kita kepada keselamatan dan kebahagiaan abadi. Undangan pertobatan dari Allah untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan abadi dapat terwujud dalam hidup kita ketika kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada kerahiman dan belas kasih Allah. Semoga firman Allah yang kita dengarkan pada hari ini senantiasa membantu kita dalam masa Prapaskah ini untuk menyadari kerapuhan kita dan kembali kepada Allah yang merupakan sumber dan kebahagiaan dan keselamatan sejati. Semoga rahmat Tuhan menyertai kita. Amin.